Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamaria dari Prodi Sosiologi dengan NIM 22103007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial. Dalam ilmu sosiologi dikenal istilah kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi. Kelompok sosial sendiri terdiri dari interaksi antara individu. Para individu tersebut melakukan kontak, komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Jenis kelompok sosial berdasarkan kepentingan dan wilayah. Terdapat empat jenis, yaitu suku atau kelompok, yaitu komunitas yang anggotanya memiliki ciri-ciri khusus sehingga membedakan dirinya. Masyarakat umum, kelompok ini terbentuk akibat adanya. Terus yang kedua ada bangsa, yaitu komunitas dalam cakupan yang sangat luas dan memiliki anggota yang sangat banyak. Anggota suatu bangsa memiliki kesamaan bangsa, sejarah, dan yang kedua itu ada bangsa, yaitu suatu komunitas dalam cakupan yang sangat luas dan memiliki anggota yang sangat banyak. Anggota suatu bangsa memiliki kesamaan bangsa, bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Dan yang ketiga itu adalah desa. Desa merupakan komunitas tempat tinggal penduduk dengan ciri khusus berupa adanya sikap kekeluargaan tinggi dan aktivitas ekonomi yang berpusat pada sektor agraria dan pertanian. Dan yang keempat itu adalah kota. Kota merupakan komunitas tempat tinggal yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Ciri khusus kota yaitu masyarakat yang bersifat heterogen, baik dari segi pekerjaan, tingkat pendidikan, latar belakang, budaya, dan agama. Jenis kelompok sosial berdasarkan sikap dan anggota. Secara garis besar terdapat dua jenis, yaitu yang pertama itu adalah kelas sosial, yaitu sekelompok orang dengan posisi atau tingkat kedudukan yang sama. Kelas sosial diukur berdasarkan kekayaan, tingkat pendidikan, jabatan seseorang, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah kelompok sosial, merupakan sekelompok yang memiliki asal-usul, golongan, atau ciri-ciri fisik yang sama. Bentuk-bentuk kelompok sosial ini terbagi dalam kelompok etnisitas, ram, raga, dan gender. Jenis kelompok sosial berdasarkan keturunan. Ada dua jenis, yaitu yang pertama itu adalah kasta. Kasta merupakan sekelompok yang terbentuk berdasarkan ikatan kelahiran. Setiap kasta memiliki tradisi atau ritual sendirinya. Dan yang kedua itu adalah bangsawan, yaitu sekelompok orang yang terbentuk berdasarkan ikatan kelahiran dari keluarga kebangsaan. Adapun jenis-jenis kelompok sosial yang bersifat teratur, terdapat dua jenis, yaitu yang pertama itu adalah paguyuban. Paguyuban memiliki ikatan batin nurani atau organik, contohnya keluarga serta kerabat-kerabat dekat. Yang kedua itu patembayan. Patembayan memiliki ikatan batin atau mekanis terbentuk atas dasar visi atau tujuan bersama. Contohnya, patembayan adalah partai politik, yaitu komunitas pencinta kucing, persatuan buruh, dan lain sebagainya. Faktor-faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Terdapat sejumlah faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial, yaitu yang pertama, keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan. Dan yang kedua, harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, ideologi yang meningkat seluruh anggota. Yang keempat, setiap kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya. Yang keempat, ada hubungan timbal balik. Dan yang kelima, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar anggota bertambah. Yang pertama itu adalah pengalaman praktis, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi hasrat dan keinginannya. Dan yang kedua itu pengalaman intelektual, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada keterbatasan akal seseorang sehingga memerlukan bimbingan dan arahan manusia lainnya. Ketiga itu pengalaman emosional,
yaitu pengelompokan yang didasarkan pada naluri untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Ciri-ciri kelompok sosial: terdapat dorongan atau motif yang sama antara individu satu dengan individu lainnya. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan individu lainnya. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan dukungan masing-masing. Adanya penugasan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Berlangsungnya suatu kepentingan. Adanya pergerakan yang dinamik. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelompok sosial yang tidak teratur. Kerumunan sosial: sekumpulan orang berdasarkan suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Terus yang kedua itu adalah publik. Kelompok yang bukan merupakan kesatuan, interaksi berlangsung melalui alat-alat komunikasi, tidak langgeng. Contohnya, pembicaraan pribadi yang berkaitan yaitu adalah gosip, surat kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya.